pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur. Biar setiap kita mau siapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Hari yang baru, hari yang dijadikan Tuhan. Biar kami semua mau bersuka cita, mau bersorak-sorak. Karena kami sudah ditebus dengan darah Yesus. Dan darah Tuhan Yesus Kristus itu melayakkan setiap kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, di dalam darah-Mu kami masuk lebih dalam lagi bersama dengan Engkau. Dan biar hadirat Tuhan melawat setiap kami, melawat setiap umat Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau ada di tengah-tengah kami semua. Dimanapun kami ada Tuhan, kami percaya Engkau melawat kami, umat tebusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau berikan segala hormat, segala pujian, segala syukur kami. Kemuliaan hanya bagi Engkau, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih. Umat Tuhan, kita mau serukan amin. Kita berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita mau angkat pujian kita mau angkat hati kita buat Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita akan terima kuasa Tuhan, kuasa kemenangan itu bagi setiap kita. Sama-sama kita katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, menangkan pujian bagimu.
di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam kapanpun Anda menyaksikan video ini. Pohon kelapa, pohon cemara, pemandangan indah di kala senja. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya harap kita semua baik keadaannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sekarang hidup di era yang sangat unik, di zaman yang sangat unik. Ya, kita melihat teknologi semakin berkembang, dan apalagi sekarang lockdown memaksa banyak orang untuk mengandalkan teknologi dan semakin bergantung kepada teknologi untuk bertahan hidup. Ya, sayangnya teknologi dan internet itu banyak sekali dipenuhi oleh orang-orang yang kurang percaya atau belum percaya kepada Tuhan. Ya, jadi kita sekarang bisa melakukan apa aja di internet gitu ya. Kita bisa belajar dari internet, kita bisa sekolah, ya kan? Kita bisa bekerja, kita bisa cari uang, berjualan di internet. Apalagi kita bisa cari makan ya, tinggal buka aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood, apapun yang kita ketemu, Foodpanda, bisa dipencet. Lalu makanan itu bisa datang dalam beberapa waktu ke depan. Terus habis itu kita juga bisa transportasi. Mikir mau pergi kemana, mau beli tiket pesawat, kita mau pergi ke sana kemari, ya naik taksi atau apa, bisa dari internet karena teknologi. Ya, jadi banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa dapatkan, tetapi juga begitu sebaliknya. Ada banyak juga hal yang negatif yang bisa kita temui karena teknologi atau karena internet. Ada orang yang post di Instagram lalu mendapatkan like yang lebih sedikit, itu bisa kena mental. Ditambah lagi dengan banyak hate komen, dan ada beberapa public figure yang saya tahu memutuskan untuk bunuh diri karena hate speech atau hate comment yang dia dapatkan dari internet. Bapak Ibu tahu nggak? Keadaan yang seperti ini, di mana orang-orang percaya juga terancam oleh oleh pengaruh-pengaruh buruk dari lingkungan. Ini juga dialamin oleh jemaat di Kolose. Pada saat itu Kolose adalah sebuah kota yang penuh dengan orang-orang yang menyembah berhala. Ada banyak dewa-dewa Yunani yang disembah seperti Zeus, Hercules. Begitu banyak sekali di sekitar di kota Kolose, dan jemaat di Kolose adalah jemaat yang baru dibangun oleh Paulus begitu. Jadi ini adalah orang-orang yang baru mulai percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidup di tengah-tengah lingkungan yang berpotensi membuat mereka berpikir bahwa Yesus itu bukan satu-satunya Tuhan, hanya salah satu dari banyak dewa yang menjadi pilihan bagi mereka. Nah, saya mau baca di Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan yang terakhir, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, sebelumnya sekali lagi saya mau kasih tahu kepada kita semua, waktu di ayat 6 Paulus ngomong kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Dia mengasumsikan bahwa orang-orang Kristen di Kolose harus mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya Tuhan. Ya, jadi waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, seharusnya hidup kita mulai berubah. Ya, beda sama ajaran-ajaran di luar sana ya, atau mungkin penyembahan berhala, kan fokusnya kepada ritual atau kepada aktivitas begitu ya, dan seremonial, dan nggak peduli sama perubahan hidup gitu. Tetapi waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus mengharapkan sebuah perubahan hidup. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan hidup
di dalam Tuhan. Nah, bagaimana hidup di dalam Tuhan sih? Ya ini kan kedengarannya kayak klise gitu ya, kayak klise gitu. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Tetapi hari ini kita bisa melihat sedikitnya ada empat hal yang Paulus kasih petunjuk dari bagaimana caranya hidup di dalam Tuhan dari ayat 7. Yang pertama, hidup di dalam Tuhan harus berakar di dalam Yesus. Berakar. Nah, maksudnya gimana sih berakar? Kalau sebuah pohon waktu dia baru ditanam mulai berakar begitu ya, maka pohon itu kalau dia mau bertumbuh, dia terus perlu merambatkan atau menguatkan akarnya di tanah waktu dia ditaruh gitu ya. Artinya untuk dia mau bertumbuh ke atas, untuk sebuah pohon mau bertumbuh ke atas, dia harus menguatkan akarnya ke bawah. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita berakar di dalam Yesus, artinya ketika kita bertumbuh, kita harus semakin bergantung kepada Yesus. Menjadikan Yesus sumber, menjadikan Yesus dasar, fondasi dari hidup kita. Hidup Kristen itu nggak cukup hanya mengucapkan beberapa kalimat doa seperti terimalah, maksudnya untuk kita menerima Tuhan Yesus begitu kan. Kita nggak bisa cukup hanya doa sekali seumur hidup ya. Saya sering dengar dulu ada kesaksian dari beberapa orang yang bilang bahwa oh iya saya bertemu dengan Yesus, saya disembuhkan dari sebuah penyakit atau banyak pengalaman-pengalaman spiritual yang lainnya, dan itu membuat mereka percaya kepada Yesus. Tetapi setelah itu apa gitu? Karena kehidupan Kristen itu nggak cukup hanya oleh satu pengalaman, maka kita berharap karena satu doa atau satu pengalaman di mana kita percaya Tuhan, maka kita udah Kristen seumur hidup. Ternyata kalau untuk kita hidup di dalam Tuhan, kita perlu berakar. Artinya kita terus perlu berhubung, kita terus perlu bergantung dan semakin menguatkan kepercayaan kita, semakin menguatkan fondasi kita di dalam Tuhan, maka berakar. Yang kedua, kita perlu dibangun di atas Kristus. Kita itu pengikut Tuhan Yesus itu kayak bangunan yang belum selesai. Ya, kita masih selalu ada di tahap konstruksi. Ya, kita terus perlu berkembang, kita terus perlu dibangun seperti bangunan yang belum selesai itu dibangun dengan apa? Dengan pemahaman baru tentang Tuhan, dengan lebih banyak lagi pengalaman bersama dengan Tuhan. Perlu dibangun di atas Yesus. Kita ini seperti kayak istilah atau sebuah ungkapan bahwa hidup kita tuh belum pernah selesai. Kita nggak akan pernah bisa bilang, oh gue udah selesai, gue udah mirip sama Tuhan Yesus plek gitu. No, kita itu adalah kita ada di dalam perjalanan rohani yang sangat panjang, dan untuk menjadi seperti Tuhan Yesus itu adalah high calling gitu ya, adalah panggilan yang sangat mulia, sangat tinggi. Kita semua dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Kita semua adalah murid Tuhan Yesus, dan esensi dari pemuridan adalah kita harus bertumbuh untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Itu nggak bisa dilakukan dalam 1-2 tahun, Bapak Ibu Saudara. Kita terus perlu dibangun, kita terus perlu berakar di dalam Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, bagaimana cara hidup di dalam Tuhan? Yang ketiga adalah hidup bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Artinya apa? Artinya kita menemukan kekuatan, menemukan keteguhan di dalam Tuhan. Hari-hari ini mungkin banyak dari kita yang mulai letih lesu, mulai berbeban berat karena begitu panjangnya perjalanan PPKM, perjalanan lockdown yang kita alamin di seluruh dunia. Kayaknya belum selesai gitu, apalagi Indonesia. Wah, ada varian baru lagi, meludak lagi gitu kan, dan kayaknya nggak selesai gitu, membuat banyak orang akhirnya letih lesu ya. Dan untuk menemukan kekuatan bukan dengan cara kita
maksudnya istirahat gitu, nggak bisa hanya cukup untuk istirahat, nggak bisa cukup untuk belajar hal-hal yang baru di kehidupan biasa, tetapi kita perlu menemukan kekuatan bertambah teguh di dalam iman, di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, untuk hidup di dalam Tuhan kita perlu punya hati yang melimpah dengan syukur. Ya, Paulus bilang hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati yang melimpah dengan syukur itu gimana cara mendapatkannya? Dengan cara kita mengingat kembali apa yang Tuhan udah kerjakan bagi kita sebelumnya. Ya, kita bisa gampang tergoda untuk cari hal-hal yang negatif yang kita bisa keluhkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki rasa syukur itu nggak akan melihat kepada kekurangan terus-menerus dan komplain terus-menerus. Kita perlu untuk memiliki rasa cukup di dalam Tuhan. Kalau kita ingat semua berkat, semua privilege, semua dan keselamatan yang kita udah terima, maka seharusnya ya kita itu penuh dengan rasa syukur. Kita nggak bisa dibendung lagi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Itu seperti kayak hati kita tuh meluap gitu. Wah, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini membuat kita jadinya nggak gampang komplain Bapak Ibu Saudara, nggak gampang lihat terus kepada kekurangan yang kita miliki, tetapi kita selalu memiliki rasa cukup dari Tuhan. Hari ini sangat singkat, sangat sederhana, message yang sangat sederhana saya bawakan buat kita semuanya. Mari kita kembali ke basic, mari kita kembali ke pemahaman kita yang sederhana tentang Tuhan. Mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan atas kita, adalah Lord. Tuhan tuh kayak master gitu, kayak majikan. Marilah kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah majikan kita, adalah master kita, adalah Tuhan kita, yang dimana kita menemukan sumber kehidupan, yang dimana kita di atas Tuhan Yesus kita dibangun, kita disempurnakan untuk menjadi sedikit demi sedikit menjadi lebih mirip dengan Tuhan Yesus, menjadi seperti Dia. Dan biarlah kita terus meneguhkan iman kita, membuat hati kita kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, marilah kita punya hati yang selalu melimpah dengan rasa syukur. Dan ini adalah 4 hal untuk kita hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita semua, mari kita hiduplah di dalam Tuhan. Mari kita menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Mungkin perjalanan kita ke depan masih panjang. Mungkin masalah kita nggak selesai gitu ya. Mungkin apa yang kita doakan masih belum kunjung kita terima. Tetapi Bapak Ibu, saya mau encourage kita semua, mari kita hidup di dalam Tuhan. Mari kita disiplin rohani kita perkuat. Karena Tuhan itu nggak pernah mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan nggak akan pernah mengecewakan. Pertolongannya nggak akan pernah terlambat buat kita semua. Dia selalu ada, bahkan di dalam suffering, di dalam penderitaan, Dia ada bersama dengan kita. Dan hari ini, mari kita kembali lagi ingat apa yang udah Tuhan kerjakan. Mari kita ingat bagaimana Tuhan udah menyelamatkan kita. Dan saya percaya dengan kita mengingat, dengan kita hidup di dalam Tuhan, dengan kita kembali ke basic, maka kita akan menemukan kembali semangat yang baru. Kita akan menemukan kembali passion yang baru kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang menyertai kita. Dia gak akan pernah mengecewakan. Mari kita satu dalam doa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Tuhan, hari ini hamba-Mu telah selesai berbicara untuk kami hidup di dalam Tuhan. Bapa, hamba-Mu terbatas dalam kata-kata, tetapi Roh-Mu gak pernah terbatas. Karena itu aku berdoa untuk Roh Kudus turun menghidupi message ini, menghidupi pesan ini Tuhan. Biar pesan yang kami dengar pada hari ini bisa membawa kami untuk semakin serius, semakin semangat untuk mencari Tuhan, untuk semakin memperdalam iman kami, untuk semakin berakar, untuk semakin mau untuk dibangun, untuk semakin mau untuk diteguhkan, dan untuk semakin memiliki hati yang melimpah dengan rasa syukur. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Kami gak bisa hidup sendirian, kami gak bisa hidup di luar Engkau. Kami perlu Engkau untuk
hadir bersama dengan kami, menyertai kami. Kami mau hidup kami memuliakan nama-Mu, dan hanya Engkau yang dapat membuat kami hidup untuk memuliakan Engkau. Tolong kami Tuhan. Kami siap untuk membawa hidup kami memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saya harap hari ini message ini bisa memberkati kita semuanya untuk terus hidup di dalam Tuhan. Jadi di akhir kata, shalom semuanya, stay safe, stay healthy, dan see you on the next episode. God bless you all. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Amin.